Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Surah semangat. Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Yes. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, siap belajar pagi hari ini? Siap. Oke, baiklah anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Baik-baik saja. Coba tengok kanan kirinya. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ya, kemana Mbak Laudia? Sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Siap belajar pagi hari ini? Bawa alat tulis? Bajunya lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah siap belajar, marilah pembelajaran kita mulai dan kita awali dengan berdoa. Yuk, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah berdoa. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yakni anak-anak dapat melafalkan surat Al-Falaq dengan tertib dan lancar. Hafal semua kan? Tujuan yang kedua yakni menunjukkan arti bacaan Al-Falaq. Ada yang hafal artinya? Belum, mari kita pelajari nanti. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menunjukkan hukum bacaan matobi'i di dalam surat Al-Falaq dengan benar. Jadi itu adalah yang kita pelajari, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk lebih singkatnya silakan diperhatikan video pembelajaran di depan dengan seksama ya. Nanti diperhatikan dengan seksama, dipelajari dan dicermati supaya nanti kalau Bu anak bertanya kalian bisa menjawab. Baiklah, perhatikan dulu video pembelajaran di depan. Sahabat solih, coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Gambar apa ini? Gambar yang pertama ada Fauzan berdoa sebelum tidur untuk memohon perlindungan Allah. Kemudian gambar kedua ada orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Gambar ketiga, seorang anak bernama Arai ikut berkurban.
Gambar-gambar ini menggambarkan pesan pokok Al-Quran, surat Al-Falaq, dan surat Al-Kautsar. Tahukah kalian apa saja yang termasuk pesan pokok kedua surat tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Senang bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa membaca surat Al-Falaq. Di sebab yang pertama kita akan belajar membaca surat Al-Falaq. Biasakanlah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz dan basmalah. Bacalah surat Al-Falaq bersama-sama. Bacalah dengan bimbingan bapak atau ibu guru kamu. Setelah itu, bacalah secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Suaranya sangat lembut, bacaannya mulus ya. Diperhatikan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Setelah belajar membaca, mari kita belajar tajwid. Hukum bacaan panjang atau mat. Tahukah kalian apa tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kita pelajari adalah mat asli atau mat tabi'i. Mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada harokat fathah diikuti alif. Contohnya ma khalaqa, ma-nya dibaca panjang karena ada fathah diikuti alif. Harokat kasroh diikuti ya sukun. Contohnya alladzi, li-nya dibaca panjang karena kasroh diikuti ya sukun. Harokat dhamma diikuti wawu sukun. Contohnya a'udzu, au-nya dibaca panjang karena ada dhamma diikuti wawu sukun. Huruf mat ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan atau 2 detik. Nah, bacalah kembali surat Al-Falaq dengan tartil sesuai dengan mat tabi'inya ya. Menghafal surat Al-Falaq. Mengapa kalian harus menghafal surat Al-Falaq? Agar kalian dapat membacanya dalam sholat. Kalian bisa membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Falaq dengan tartil. Bacalah ayat per ayat bersama temanmu. Pesan pokok surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat dan tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Tahukah kalian apa saja pesan pokok surat Al-Falaq? Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu terjemahnya.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Dari terjemah tersebut, ada beberapa pesan pokok yang bisa kita ambil dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, yaitu kejahatan makhluk ciptaan Allah, kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca surat Al-Falaq, berharap Allah senantiasa melindungi kita. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah diperhatikan penjelasannya tadi? Sudah. Yang pertama kali tadi apa? Membaca surat Al-Falaq. Coba Bu Guru tes dulu. Dari beberapa kalian ini ada yang hafal atau tidak? Coba Mbak Syakila baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan au, ulang lagi au. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Syakila. Sekarang coba 1, 2, 3 bersama-sama membacanya. 1, 2, 3 yang keras. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kasih tepuk tangan ke temannya. Mudah-mudahan hafal semua. Nanti akan Bu Guru tes satu persatu untuk hafalan. Maju ke depan. Ya, harus hafal semua. Baiklah, dari penjelasan video tadi ada beberapa hal yang ingin Bu Guru jelaskan. Coba saya kasih pertanyaan dulu. Tadi kalau menyimak video dengan seksama akan mengerti tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh atau fajar. Pinter. Nah, apa sih Al-Falaq itu? Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Qur'an. Masuk pada juz berapa? Juz 30 atau juz terakhir atau juz amma. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan
ini? Ya, tadi dalam pesan-pesan pokok sudah dijelaskan anak-anak ya. Dalam pesan pokok tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada penjelasan kembali. Surat Al-Falaq yang perlu dipelajari, satu mengenal Al-Falaq. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua pesan pokok dari surat Al-Falaq. Apa isinya, apa pesan pokok? Satu, manusia harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Contoh berlindung kepada selain Allah. Contohnya bagaimana? Memohon perlindungan dan keselamatan kepada batu yang sangat besar. Wahai batu, lindungi saya, tidak boleh. Itu termasuk perbuatan mohon perlindungan kepada selain Allah. Coba Mas Jaki, kita mohon perlindungan kepada siapa? Allah. Pinter, tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Batu besar, pohon tua, ya, kekuburan itu tidak boleh ya. Pesan yang kedua adalah ada 4 kejahatan ya yang diterangkan di dalam surat Al-Falaq. Kejahatan apa saja? Satu, kejahatan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Nah, ciptaan Allah itu apa saja? Ada manusia, ada hewan, ada ciptaan Allah yang bisa dilihat, ada ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat. Lalu ciptaan Allah yang bisa dilihat, manusia, hewan, semuanya tidak bisa dilihat. Makhluk gaib seperti apa? Setan, iya, jin dan sebagainya. Nah, kita harus berlindung dari ciptaan Allah ya. Yang kedua, kejahatan di waktu malam ya. Kalau malam itu kan banyak kejahatan ya. Iya, itu yang bisa dilihat seperti maling malam kemarin. Nah, itu ya. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Kejahatan tukang sihir. Adakah tukang sihir? Ada ya. Dulu pada zamannya Nabi sudah ada namanya tukang sihir ya. Tukang sihir. Kalau sekarang kita ngomongnya tukang apa, nak? Tukang santet, ya, itu termasuk. Iya, dukun santet lah. Supaya kita terhindar, maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah supaya bebas dari godaan dukun ya, godaan tukang sihir ya, seperti itu. Kita harus mohon perlindungan kepada Allah ya. Dan kejahatan yang keempat apa? Kejahatan orang yang dengki. Berarti dengan orang. Contohnya orang yang dengki apa? Temannya punya sepatu baru, itu sepatu baru pamer, nggak boleh ya. Kejahatan orang yang suka apa? Dengki itu suka mengomong atau suka mencaci maki temannya, itu juga dengki ya. Bully temannya, siapa yang suka bully temannya? Tidak boleh. Sekarang harus dikurangi setelah kita belajar tentang surat Al-Falaq ini ya. Kita tidak boleh. Iya, nggak boleh ya. Tidak boleh bully temannya. Tidak boleh dengki iri kepada teman-temannya. Dengan cara apa? Maka kita harus berlindung kepada Allah ya, dengan cara rajin membaca surat Al-Falaq. Mengapa surat Al-Falaq itu harus dibaca pada pagi hari? Mengapa ya? Baik dibaca pada pagi hari karena pada siang hari kita melakukan segala aktivitas sampai malam, sampai subuh ya. Supaya kita terlindung dari 4 hal tadi loh ya. Maka kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq. Coba sebutkan 4 kejahatan yang diterangkan dalam surat Al-Falaq. 1. Pintar. 2. Ya, di
rajin membaca surat Al-Falaq. Pinter ya. Oke. Ya. Anak-anak, ada yang ditanyakan dari pesan-pesan pokok tadi yang Bu Ana sampaikan? Tidak. Sudah bisa dimengerti? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih serius apa enggak? Kalau kau suka hati bilang asik, asik. Kalau kau suka hati bilang asoy, asoy. Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan. Kalau kau suka hati pegang pipi. Oh iya, yang pegang pipi berarti konsentrasi. Yang tidak pegang berarti belum konsentrasi. Pipi. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq. Yuk dengan kita dimulai. Diawali dengan bacaan ta'awudz wa basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada kuhul-kuhul talinya. 5. Dan dari kejahatan orang yang jengki apabila dia jengki. Nah, ini adalah bacaan surat Al-Falaq beserta artinya. Dari bacaan tersebut anak-anak ada beberapa hukum bacaan mat. Apa bacaan mat itu? Mat artinya? Siapa yang tahu mat artinya? Angkat tangan. Yang tahu mat artinya? Panjang. Ya, mat artinya panjang. Ya, yang dipelajari kali ini adalah mat asli. Mat itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang dipelajari pada surat Al-Falaq adalah mat asli atau mat tobi'i. Apa mat tobi'i itu? Mat asli. 1. Harokat fathah. Apabila ada harokat fathah diikuti oleh alif. Sebelum alif ada harokat fathah, maka dibaca panjang, dibaca mat tobi'i. Syarat yang kedua, ada harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Yang ketiga ada harokat dhammah diikuti wawu sukun. Kalau ada ciri-ciri huruf seperti ini, alif ya wawu diikuti dengan alif diikuti dengan fathah. Kalau ya kasroh, kalau wawu sukun maka termasuk bacaan matobi. Panjangnya berapa tadi? Diterangkan dalam video. 1 alif atau 2 harokat. Yang dimaksud 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, 2 harokat itu 2 ketukan. Duk seperti ma. Cukup 2 ketukan. Ya. Itu bacaan matobi.
lagi Matobi artinya apa? Apa tadi? Ada panjang. Huruf Matobi ada berapa? Ada berapa? Berapa Mbak Sakila? Ada 3. Apa saja huruf Matobi, Mas Haris? Alif, ya, ya alif, ya sama waw dengan syarat tertentu, ya, bunga. Ini tadi adalah bacaan mat dalam surat Al-Falaq. Bisa dimengerti anak-anak? Keterangan Bu Guru dari awal sampai tadi bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya adalah Bu Guru kasih tugas kalian. Coba berdiri dulu. Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Iya, alhamdulillah. Duduk lagi, terima kasih. Selanjutnya adalah pembagian kelompok anak-anak ya. Kalian akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok untuk mendapatkan tugas kelompok. Tugasnya adalah anak-anak nanti mendiskusikan surat Al-Falaq yang telah kalian pelajari tadi, yaitu dengan cara anak-anak akan menyusun puzzle surat Al-Falaq. Coba dibuka kertas yang sudah Bu anak berikan tadi. Ini tugas kelompok, berarti nanti satu kelompok menyusun satu tugas ya. Pinter. Ini masih belum urut anak-anak ya. Sekarang silakan satu kelompok ini untuk menggunting kotak-kotak. Digunting dulu, yuk. Satu kelompok ada yang menggunting, nanti setelah digunting ada yang mencocokkan. Yuk, gunting dulu. Ya, gunting dulu, yuk. Semuanya digunting. Yang bawa gunting bisa digunting, ya. Ya, digunting dulu satu-satu. Ada yang mengumpulkan, ada yang bagian mengumpulkan, ya. Iya, pinter ya. Gunting dulu ini gunting sendiri, yuk. Ini, yuk. Ada yang bagian megang biar tidak jatuh. Megang ininya maksudnya yang harus digunting. Ya. Gunting satu-satu anak. Ada yang megang biar gak jatuh. Satu aja ya. Kalau ini kan tugas kelompok ya, biar cepet. Oke, satu bisa digunting semua ini. Terus dikasihkan Mbak Asyir. Ini nggak usah digunting, guntingnya satu aja. Bisa bilang. Ya, ini bagian yang menempel ya. Tuh, ada ditempel. Silo, digunting Mbak Silo. Ini nggak usah. Anak-anak cara menembak adalah satu, urutkan dulu ya nomor surat, Arabnya bagaimana, artinya bagaimana. Surat kedua, ayat kedua, berarti 2 ayatnya apa dan seterusnya, paham? Oke, selamat bekerja. Yuk ditempel. Baik, nomor 1 sudah siap. Nomor surat, nomor ayatnya mana? Siap-siap. Oke, yuk tempel nomor ayat. Yuk nomornya dulu. Ayat ke-1 berarti nomor 1. Taruh sini.
cocokkan dengan artinya. Kalau hasilkan jangan banyak-banyak, dikit aja. Yang rajin ya. Ayat ketiga, kelompok selesai sampai ayat ketiga. Ya. Hasilkan dikit aja kalau hasilkan. Dikit aja. Oke? Sekarang ayat ke artinya. 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 Ayo. Kerjasama. Cari artinya. Cari maksudnya. Ayo, artinya tadi mana? Bagaimana? Sudah, kelompok silakan ditempel di depan. Saya kasih kesempatan untuk menempel di depan yang sudah. Nilainya Mbak Syahida. Bagi yang sudah kelompoknya sekarang silakan ditempel perwakilan dari kelompok untuk menempel di papan tulis. Iya. Ya, ditekan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lain agak cepat sedikit untuk segera menempelkan hasil pasalnya di papan tulis. Baiklah anak-anak, pekerjaan tugas kelompok sudah dilaksanakan. Itu sudah ditempel semua ya. Di situ kasih aplaus untuk kalian semua. Hebat. Baiklah, kita ada di akhir dari materi yaitu kesimpulan. Nah, dari apa yang telah dibahas mulai awal dari akhir tadi, maka Bu Guru akan menyimpulkan bahwa surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Falaq, Mas Jadi coba diperhatikan, nama Al-Falaq sendiri merujuk pada kata di awal surat atau ayat ke-1 yang berarti fajar atau subuh. Dalam surat Al-Falaq ada bacaan hukum, bacaan matobi'i yang artinya adalah memanjangkan huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah yang berupa alif, waw dan ya, yaitu huruf mat, ya, itu adalah kesimpulannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah setelah kita menyimpulkan bersama-sama tadi dari materi, selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang ya? Senang? Senang. Dengan bermain puzzle bisa mengerti tentang materi surat Al-Falaq? Bisa. Sudah ngerti urutannya ya? Apakah yang menjadi kendala anak-anak pada pembelajaran tadi? Tidak ada kendala? Tidak ada hambatan? Tidak. Alhamdulillah. Oke. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi mulai awal hingga akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.